Bahkan sampai ada kata-kata gini, dulu di wilayah itu. Ketua cabang itu kalah pamor dengan saya gitu. Saya itu jaringannya itu main provinsi sudah, Bos. Kusmain provinsi ya. Terutama itu di Dispora. Menjadi simbol di Kota Probolinggo bahwa saya itu dikenal kerja NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, rekan-rekan kita serta seluruh subscriber dan viewer pada momen podcast kali ini. Kita sudah lama ya tidak berjumpa lagi dengan saya. Mungkin kalian yang masih kangen saya sekarang adalah pelampiasannya sih. Tak iya. Iya. Oke, sekarang kita tentu mendatangkan narasumber yang memang kompeten dalam semua bidang sepertinya ini. Yaitu dia adalah rekan Rudi. Halo. Rekan Rudi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Soalnya aman ya. Ya itu sih. Kita ini sekarang Boy. ngopi, ya, tapi mesennya es. Kopi nih, Bos. Kopi. Oke, rekan Rudi, kita sebenarnya di sini adalah pria-pria gabut lah gitu kan. Iya. Kita ingin mengisi usungan kita dengan hal-hal yang baiknya. Sebelum itu saya rasa tidak perlu kenalan dengan saya, pasti kalian tahu lah. Kalau kalian belum tahu, maka follow IG saya @doni.okai. Jangan lupa juga punya saya M Rudi. Promosi ya kan. Oke teman-teman, kita akan mengetahui siapa sih M Rudi ini. Siapa kamu? Hah? Ya Silakanlah kader biasa, kader karbitan lah yang berprosesnya cuma 3 tahun. 3 tahun. Di Masa 3 tahun? cabang. Masih 3 tahun. Pandemi saya masuk IPNO itu karena gabut. Pandemi gak ada kegiatan, jenuh. Lalu saya diajak Makesta. Saya tidak tahu Makesta itu apa. Masuk, tidak bisa keluar. Intinya kita itu tersesat di dalam kebaikan. Iya, iya. Kan Bunda Jiwa. Oke, sekarang posisi di mana? Apakah sekarang di PW kah atau di PB kah? Tinggiin, Bro. Sekarang masih di cabang. Di Di cabang. cabang itu pun masih di anggota kaderisasi, instruktur Kota Probolinggo. Wes ya. Senggol dong ini instrukturnya Probolinggo ini. Iya. Nah, teman-teman teman-teman saya ingin ini masih seru tadi. Pembahasannya masih seru. Nah, Rudi, pertama kali saya bertemu dengan kamu ini mengira kamu masih SD. Iya. Karena banyak memang orang kira begitu memang. Karena memang keterbatasan ya, keterbatasan dengan fisik lah gitu. Iya. Tapi di sini kita nggak mau menghujat teman-teman. Tapi kamu sendiri gimana? Apakah sudah berdamai dengan hal itu atau masih ada singgungan-singgungan gitu? Justru bagi saya terkait kekurangan itu kelebihan. Oh, kelebihan. Kenapa saya bilang kelebihan? Orang itu mudah sekali kenal saya. Kenapa bisa bilang mudah? Saya itu kalau ketemu orang satu kali, saya yakin orang itu langsung kenal saya, langsung hafal dengan saya. Karena kenapa? Saya mungkin ya karena perbedaan tersebut. Ya jadi perbedaan itu saya jadikan ya sebuah kelebihan lah. Saya sama orang-orang penting gitu itu. Ketemu sekali itu sudah. Kalau ketemu keduanya sudah nyapa, Mas Rudi, kok bisa langsung akrab gitu. Ternyata kekurangan itu kelebihannya gitu loh. Jadi ketika saya bahkan sampai ada kata-kata gini dulu di wilayah itu, ketua cabang itu kalah pamor dengan saya gitu. Karena Kok kenapa? bisa? Iya betul serius. Nah, karena kenapa? Ketika ada kegiatan ya, ketua cabang itu tidak diajak foto, saya malah diajak foto. Serius kan? Nah, pernah ada acara penting gitulah di Surabaya kalau tidak salah. Di Pasuruan, yaitu Kombes dulu Kombes. Tahun? Tahun kemarin tahun 2023. Nah, waktu itu kebetulan bentrok sama Makesta dan saya harus ngawal kan. Dari kaderisasi gak ada yang datang. Ketika saya ditanya gitu sama senior-senior kenapa ada ikut Kombes, alasannya gini ya.
Pak Ketua takut ngejak saya, takut kalah pamor gitu. Gimana? Betul. Ini harusnya seorang ketua menonton video ini dan mungkin langsung coret dari SK ya. Enggak gitu, Bang. Soalnya agak lama orangnya ini. Oke, rekan Rudi ya. Jadi sebuah kekurangan bukan hambatan untuk kita berproses ya. Bukan Bahkan kekurangan kalau menurut saya kan. menjadi kelebihan. Jadi ya. kelebihan Bang. Jadi teman-teman yang mungkin dirinya merasa sempurna, apalagi seperti saya kan saya juga kelebihan lemak. Gitu ya. Kelebihan lemak. Jadi teman-teman kita harusnya juga harus bisa banggalah dengan diri kita. Apalagi dengan rekan Udi ini seorang instruktur yang sudah sampai Latin Datpel ya. Iya. Bahkan sudah PKD. Itu juga jadi kontroversi loh di Kota Probolinggo. Oh nanti kita bahas ya. Kita bahas nanti. Oke. Ini seru. Seorang Ibnu juga seorang sahabat ya. Udah Seorang gitu. Ikan juga seorang sahabat. Oke Rudi, kita di sini memiliki sebuah tema yaitu networking. Wih, keren. Yaitu jaringan. Gimana sekiranya kita membangun jaringan itu ya kita berproses untuk menghubungi jaringan. Tapi menurut rekan Rudi sendiri selama berproses di ITMU bagaimana kamu memaknai sebuah jaringan itu? Nah, jaringan itu kalau dari saya ya sebuah relasi. Relasi itu ya teman lah gitu. Yang bisa gimana yang bisa kita komunikasikan ketika ada kepentingan lain. Nah, biasanya saya kalau dengan relasi tersebut ya gimana ya? Terkait kepentingan-kepentingan pribadi, organisasi itu biasanya yang menggunakan relasi tersebut. Entah itu mau negosiasi kalau ada relasi itu sepertinya mudah. Mau kemana kalau ada relasi itu, contohnya kita mau ke Lumajang lah. Di Lumajang kita punya teman rekan Ibnu di sana. Nah kita bisa ke sana ke rekan Ibnu bisa gratis penginapan juga makan gitu. Itu manfaat relasi bagi saya. Networking. Tapi sejauh sampai mana jaringan dari kamu? Saya itu jaringannya itu main provinsi sudah bos. Main provinsi ya. Terutama itu di Dispora. Dispora. Saya itu ya, Nah, saya punya gimana itu relasi kok di sampai sana? staf di Dispora. Jadi sehingga ketika ada butuh yang berkaitan dengan Dispora kita tinggal menghubungi. Juga ada relasi dari KPU ketika membutuhkan pekerjaan di sana menurut saya bagi mudah. Oh, berarti sangat mudah lah. Iya gitu. Tapi sekarang kamu pekerjaan? Ada. Apa? NU. Itu Kerjaan apa NU. namanya menjadi simbol di Kota Probolinggo bahwa saya itu dikenal kerja NU gitu. Kenapa dibilang kerja NU? Karena kegiatannya lebih banyak di NU begitu kan. Gimana ya? Apakah maksudnya bekerja NU itu apakah kamu akan menghasilkan dari uang NU atau kamu di NU untuk bekerja atau gimana? Nah, begitu. Saya itu dapat kerja itu dari NU. Jadi saya bilang bekerja di NU gitu. Kerja apa contohnya? Sekarang menjadi KPPS. KPPS. Iya. Relasinya dari NU. Tapi selain bekerja KPPS, apakah ada hal-hal yang memang membuat rekan Rudi ini merasa saya ini kerja di NU? Iya, karena ada ceritanya kan. Nah, dulu itu kan saya menjadi ketua ranting kan. Nah, di ranting itu kalau di ranting kan biasanya nggak ada anggaran kan ya. Iya. Nah, saya itu orangnya terlalu optimis mungkin gitu. Nah, sehingga maunya itu kegiatan-kegiatan yang besar-besar terus gitu. Nah, akhirnya dengan dengan optimisme itu dan biar tidak todus ya jadi pasti itu dah kerja di NU itu ya minta ke senior melalui proposal dan lain sebagainya. Saya pernah gitu itu kan dari relasi tersebut. Saya pernah mengadakan kegiatan santunan 40 orang dengan modal Rp7.000. Gimana itu? Nah, itu kan, ajuil kan. Nah, caranya itu gini.
Nah dulu itu ada yang namanya ahli kubur gitu itu. Nah kita ke rumahnya orang-orang apa mencatat ahli kuburnya orang-orang itu biar apa ya istilahnya ya apa kayak hall-hall besar gitu itu. Nah dicatat ditok-tok satu orang menulis kasih 10.000 tok-tok lagi seorang naik tadi pesen banyak cerita-cerita itu di sana sehingga ya apa ya intinya di NU ya pas kayak bekerja soalnya sehari-harinya di NU terus. Iya, NU banget NU berarti ya. banget. Jadi sebenarnya ini bukan permasalahan kita mau bekerja NU, tapi bagaimana kita bisa hidup gara-gara NU. Nah begitu bener. kan. Nah sehingga sampai lucunya, kebetulan saya ini akrab dengan rekan Dodi. Dia tuh pernah kayak ambil double-double lah dari NU. Mungkin kau sendiri yang PKP ya. Oh iya, Mungkin oh bisa iya. diceritakan. PKPNU yang lain bayar kan ya betul ya. Ada yang bayar berapa biasanya? 250 ya. Iya. Nah, saya PKPNU itu dapat keuntungan 150 malah kan udah jadi peserta PKP itu. Kok bisa? Nah, begini kan. Nah, pas saya soal mau pelantikan dulu, pelantikannya ranting. Nah, ada senior yang tidak ngasih, tapi dijanjikan ketika ikut PKPNU akan disubsidi. Nah, yang menjanjikan itu kalau tidak salah 3 orang. Empat orang. Oh, 4 orang. Nah, itu yang menjanjikan roisnya Wasangit gitu itu, terus ketua ansornya gitu, terus senior Ibnu gitu. Nah, kebetulan pas itu saya juga gak punya uang. Tagih semua soalnya. Dapat 400.000, bayar 250. Sisa 150. PKP kan campurin bos. Nah mungkin ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Entah ini masuk sisi baik atau sisi buruknya saya nggak tahu teman-teman. Silahkan kalian komen di kolom komentar ini masuk baik atau buruk. Soalnya dari PKP itu dia bisa menghasilkan uang dari sampai 400 ya. Masih beteh 150. Nah, kalian saya nggak berani menanggapi ini baik atau buruk. Mau bilang buruk ya karena sampai 400. Mau bilang jelek ya karena ini buat PKP kan. Yang nggak tahu PKP sebuah kaderisasi tingkat apa? NU ranting. NU lah, tingkat PC mungkin ya. Dan mungkin itu kayak ujung kaderisasi lah gitu bagi seorang warga NU. Itu teman-teman silakan komen di kolom komentar. Tapi kalian jangan jahat-jahat sama saya. Nanti kalau ada yang komen buruk saya hampiri ke rumahnya. Nah, kemudian saya tertarik juga tadi ada pembahasan. Kamu kan selain seorang rekan, juga seorang sahabat. Aduh. Sahabat Ansor. Iya. Ini sebenarnya banyak polemik teman-teman dari senior ya. Dari senior, belum lagi yang sesama cabang. Semarkan ya. Silahkan klarifikasi di sini. Jadi begini kan. Enggak, gini tuh, ceritanya gini. Nah, akan ada rekan saya yang dulu itu berproses di kota. Nah, dia itu menawarkan PKP itu. Akhirnya saya kan PKP, sama PKD. PKD. Nah, kebetulan saya sama Ansor itu ya apa ya intinya intinya ya bersahabat banget gitu itu. Terus saya nanya kepada teman saya ini, ya apa gak apa-apa masuk PKD gak usah rekom gitu ya. Nah dengan relasi tersebut ya kan. Nah ternyata saya menghubungi ketuanya di sana, gak apa-apa gak pakai rekom tapi gak mengatasnamakan Ansor gitu. Akhirnya saya masuk. Setelah itu kan yang gembor-gembornya harus ada rekom tersebut ya kan ya. Setelah itu dokumentasi keluar. Ada yang buat story ada foto saya di situ. Akhirnya langsung kaget semua langsung ini kok bisa masuk ke gak minta rekom ini gitu sama. Oh berarti daftar PKD gak pakai surat rekom dari? Gak pakai rekom. Wih. Pakai relasi tersebut. Negosiasi tadi.
Nah, kontroversi waktu itu. Bahkan saya sampai disidang sama ketua PT dulu. PC apa? PT Ibnu BP. Oh. Iya. Gara-gara terkait itu. Berhubung saya sudah mahir dalam persidangan ya. Itu saya atau japri teman-teman lah minta dukungan, minta toleransi kepada yang kerabat-kerabat yang dekat. Akhirnya ketika sidang ada yang belain saya, ada yang ganti saya, nggak ada apa-apa. Nah kebetulan di situ ada isu juga. Isu apa? Isu itu waktu itu pas barengan saya PKD ada kader Ibnu masuk. Oh jangan bahaya. Bahaya. Nanti di pip gitu ya. Nah, ada yang masuk lah intinya berseberangan dengan Ibnu PBNU gitu. Akhirnya isu tersebut tertimbun, nggak terlalu berlarut-larut sehingga Oh. Jadi tergantikan sama isu yang lain. Isu yang Ini agak marah itu. pengalihan isu ya. Pengalihan isu. Tapi Yang tadi organisasi di YouTube nanti ya. Ya baik. baik. Udah teman-teman, nggak silahkan kalian komen di kolom komentar ini masuk yang baik atau yang buruk. Karena lagi kalau kita bisa mengambil dari apa namanya sisi negatif, ya memang negatif kan teman-teman. Sudah gak pakai rekom, masih Ibnu belum selesai kan udah tiba-tiba ke PKD aja ya. Sedangkan baiknya mungkin ya kita bagaimana kita memanfaatkan relasi itu kan ya. Tinggal kita sudah bisa jalur langit itu kalau saya katakan. Ya mungkin seperti itu. Ya tapi kita harusnya jangan nilai negatif lah. Kita harus bisa berpikir positif untuk kebaikan kita karena di sini kita juga sama-sama belajar. Apapun yang salah diri kita ya tentu harus bisa memperbaiki lah buat evaluasi diri kita sendiri demi kebaikan kita dan lingkungan. Oke, cukup itu. Nah, mungkin untuk yang terakhir nih ada closing statement entah itu argumen ataupun kata-kata lah itu terserah. Tetap hidup walaupun tidak berguna. Ya sudah itu aja. Tidak, ya. Tetap hidup walaupun tidak berguna, simple tapi memiliki makna yang besar. Oke, cukup itu rekan dan rekanita juga para viewers yang menonton podcast ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, nah wajib komen ini. Komennya ini harus ramaikan karena ini agak gini. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bakso dan